Selamat berjumpa kembali dengan Nanto Education Channel. Hari ini, pada saat ini saya akan berbagi bagaimana cara memupuk sawit. Ini sawit ini usianya 2 tahun ya. Dan video sebelumnya sudah saya buat hal apa saja yang kita lakukan sebelum dia berbuah yang maksimal ya. Yang pertama, tentunya sawit kita harus bersih ya. Nah, ini karena sawitnya agak luas, saya hanya ngambil contoh saja. Di daerah sana sudah, karena sawitnya sudah saya semprot. Tentunya untuk lingkungannya, agluma-aglumanya tidak melebihi daripada pohon sawitnya. Yang kedua, ini area batangnya atau piringannya harus bersih ya. Nah, harus bersih. Kenapa? Agar sawitnya tidak stres, dan juga saat pemupukan pohon sawitnya maksimal mengambil nutrisi dari pupuk yang kita berikan. Dan seterusnya, ini jika ada buah, ini juga sudah saya buat videonya. Buah yang pertama itu akan kita pangkas, buah atau bunga yang pertama kita pangkas. Kenapa? Biar proses pembuahan yang kedua itu lebih maksimal, dan nutrisi juga lebih maksimal untuk batang, daun, dan buah yang untuk kedepannya. Nah, karena biasanya buah pasir atau yang pertama itu tidak maksimal ya, jadi biar tidak mengganggu pertumbuhannya, hasil nutrisi-nutrisi yang diambil tidak terganggu untuk buah yang pertama itu, jadi harus dipangkas. Nah, itu video pertama atau video sebelum sudah saya buat ya, sudah dipangkas. Nah, ini sawit sana ini lokasinya miring ya, karena kita adalah sawit pribadi ya, jadi kondisinya tidak seperti yang skala besar atau orang yang seperti perusahaan-perusahaan itu sudah dibuat teras begitu. Ini adalah sering tanahnya adalah miring ya, tidak dibuat menggunakan alat-alat berat begitu. Jadi saya tanam dengan keadaan kondisi tanahnya adalah miring. Nah, jadi cara pemupukan harus ada tekniknya, tidak sembarangan. Kenapa harus ada caranya, ada tekniknya? Karena biar nutrisi dari pupuk itu tidak lari ke tempat lain dan benar-benar untuk pohon sawit yang kita pupuk. Nah, ini saya buat lubang ya. Lubangnya ada 4 ini, ada 1 di situ, 2, 3, 4. Kenapa dilubangi? Karena biar pupuknya tidak kemana-mana di saat hujan. Sekarang musim hujan, jadi pupuknya fokus di situ. Jadi nanti dia akan menyerap ke akar sawitnya dan tidak kemana-mana kalau kena hujan ya, dan tetap aman. Jadi pupuk kita tidak sia-sia ya, tidak sia. Jadi bawahnya ini sengaja tidak saya kasih lubang ya, karena nanti fokusnya ini adalah di atas dan kiri kanan arah sawit di atau tanah yang imbang ya, tidak yang ke bawah ini. Nah, karena biar kalau hujan, jadi serapan nutrisi yang ada pada pupuknya itu akan ke bawah. Jadi kalau ke bawah itu sudah disambut oleh akar sawit ini, otomatis akar sawitnya akan mengambil nutrisi dari pupuknya. Jadi pupuknya benar-benar berfungsi untuk sawit ini. Begitu yang ini ya. Jadi kalau ini tidak langsung diambil atau serap akar sawitnya, karena sawitnya sudah besar ini. Sengaja saya berikan ya, tidak juga dekat batang ya, dan tidak juga jauh dari batang ya, ini sengaja. Nah, kenapa saya tidak di ujung daun ini? Karena ini lokasinya ya, lokasinya miring. Kalau di agak ujung, nanti posisi pengambilan nutrisi dari akar sawitnya agak sulit dia ya, kecuali kalau tanahnya datar ya. Jadi memang harus di ujung sawitnya karena dia mudah pengambilannya. Nah, ini adalah miring, jadi harus ada tekniknya ya. Tidak bisa kita ngasih pupuknya di atas ujungnya sini
karena nanti akan sulit diambil oleh akarnya sawit ini. Nah, pupuk apa yang saya gunakan? Nah, karena ini adalah sudah usia 2 tahun lebih ya, 2 tahun berapa bulan ini. Nah, lupa saya dulu tahun 2022 saya tanam, sekarang 2024 ya, sekitar 2 tahun lebih. Nah ini, nah sekarang 3 macam saya berikan pupuk ini. Yang pertama sudah saya gabungkan ya, pupuk SP36 itu khusus untuk pembesaran buahnya. Lalu urea juga memang khusus untuk batang dan daunnya. Sedangkan Ponsky ini untuk merangsang buahnya ya, merangsang buahnya agar dia sudah mulai berbuah dan menjadi fokus buah yang besar, karena buah yang pertama itu sudah saya pangkas. Nah ini alat yang saya gunakan untuk mengambil pupuk ini ya, ini takarannya ya, terserah bapak ibu atau rekan-rekan pakai alat apa saja, takar apa saja yang digunakan. Kalau saya pakai ini ya. Ya sekitar 3 jari lagi baru udah penuh ininya ya, begini untuk satu lubang. Seperti begini. Ambil lagi. Nah, boleh kita tutup, boleh tidak ya. Nah sudah aman, kalau hujan pun aman dia. Nah ini lubang terakhir, lubang yang keempat ini ya. Oke, kita tutup begini aja. Ini lubangnya tadi, tutup sedikit saja. Nah oke. Nah ini sudah selesai saya pupuk, tinggal kita tunggu penyerapan dari akarnya untuk pupuk yang sudah kita berikan, karena dia sore sudah hujan ya. Nah, oke teman-teman, ini saja yang sudah saya lakukan dan dapat saya bagikan, saya sharekan. Dan bagi teman-teman yang sudah suhu mengenai perkebunan sawit yang sudah menghasilkan, silahkan berbagi dan share, mungkin caranya lebih ampuh lagi. Tapi ini cara saya di lahan yang miring ya. Kalau lahan datar ini gampang ya, tinggal kita pupuk sekitarnya aja, itu pasti akan diambil oleh akar sawitnya ya. Tapi ini akar tanah yang miring memang perlu teknik dan juga ekstra ya. Nah selain gulma-gulma yang panjang harus kita pangkas atau kita basmi, juga sekitar piringan batang saya juga harus bersih ya, ini agar sawit kita maksimal ya. Nah seperti ini. Nah teman-teman yang bagi yang pemula mendapatkan inspirasi, minimal tahu dengan cara saya ya. Kalau teman-teman pasti punya cara yang berbeda, lokasi yang berbeda ya. Nah karena pasti kita lahan-lahan yang kita tanami sawit itu berbeda ya. Nah kita tidak bisa memilih lahan. Selain kondisi lahan ya seperti ini ya, kita harus menyesuaikan ya dengan cara kita masing-masing. Pada intinya agar sawit kita pertumbuhannya baik, buahnya juga maksimal, dan hasilnya akan bermanfaat untuk masa depan kita, anak kita, dan masa depan kita nanti, dan bagi orang banyak. Dan ini adalah tujuan kita, pasti sama seperti itu. Nah, dengan cara yang berbeda, ini cara saya ya, semoga dapat terinspirasi. Dan cara saya ini jangan lupa share, komen, dan berbagi pengalamannya ya. Kita sama-sama petani sawit yang mandiri ini, dan dengan modal yang apa adanya, dengan cara kita yang apa adanya, petani sawit mandiri Indonesia sukses.